Yuk, saatnya kita masak mie nyemek, enak dan mudah, dan tentunya pasti dijamin banyak yang suka. Nah, ini dia bahan bakunya untuk masakan mie nyemek, enak dan mudah, dijamin banyak yang suka. Di sini saya menggunakan bahan bakunya yaitu Indomie rasa soto spesial, dan selanjutnya ada 1 butir telur ayam ya, yang pastinya telur negeri. Selanjutnya ada sayur sawi hijau sebanyak 3 helai atau 3 tangkai, kemudian ada 1 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, kemudian untuk percabaiannya saya menggunakan 3 cabai rawit, dan tentunya ada 2 batang daun bawang ya. Selanjutnya untuk pembumbuannya mau saya kupas terlebih dahulu. Saya mengupasnya mulai dari daun bawangnya ya. Saya buang bagian akar ujungnya, kemudian untuk bagian luarnya yang jelek ataupun yang layu itu kita kopek aja, kita hilangkan. Untuk bagian daunnya kalau ada yang berwarna kuning bisa kita potong ya. Selanjutnya untuk bawang merah dan bawang putih jangan lupa kita kupas juga, kita buang kulit luarnya. Dan untuk percabaiannya ini kita pisahkan antara tangkai dan cabenya. Nah, untuk sayuran hijaunya, sawi hijaunya ini akan saya buang bonggolnya aja atau bagian pucuknya. Dan selanjutnya untuk sampahnya ini bisa kita skip terlebih dahulu atau kita buang. Kemudian saya akan mengambil 1 buah baskom dan saya masukkan semua bumbu dapur dan sawi hijaunya beserta telurnya ya, karena mau saya cuci sebelum saya mau masak. Nah, sekarang Mami Mika mau mencuci bahan-bahannya ya. Dari daun bawang, sawinya, telurnya, semuanya Mami Mika cuci. Dan pastikan cucinya harus benar-benar bersih ya, karena ini kan mau dimakan buat anggota keluarga tercinta. Karena hal yang terpenting sebelum masak, kita harus memastikan kalau bahan-bahan yang kita punya, yang mau kita olah itu harus bersih, kemudian harus fresh ya teman-teman, biar mengundang cita rasa yang enak dan pastinya bisa menyehatkan anggota badan kita. Selanjutnya Mami Mika akan memotong sawi hijaunya. Untuk sawi hijaunya bagian pucuk atau bagian tangkainya bisa kita buang sedikit saja. Selanjutnya akan Mami Mika potong-potong sebesar 2 ruas jari ya. Selanjutnya teman-teman, kalau sudah Mami Mika potong, kita tepikan terlebih dahulu sawi hijaunya di tepi telenan. Baru Mami Mika akan iris tipis-tipis si bawang putih dan bawang merah ya. Di sini Mami Mika hanya iris tipis-tipis untuk bawang putihnya, tidak perlu dicop kasar atau cincang kasar, hanya dirajang atau diiris tipis-tipis. Dan untuk bawang merahnya lakukan hal sama ya seperti bawang putih. Nah, kalau bawang merah sama bawang putihnya sudah kita rajang, selanjutnya Mami Mika mau merajang yang lain, seperti cabai rawit merah ya. Untuk cabai rawitnya merahnya sendiri Mami Mika hanya memotongnya menjadi 2 bagian aja. Kemudian kita tepikan. Selanjutnya Mami Mika akan mengambil daun bawang. Untuk daun bawangnya ini Mami Mika hanya memotong ruas-ruas ya, seperti sawinya hanya memotong cop-cop sebesar 2 ruas jari ya. Entah itu bagian batangnya atau bagian daunnya, semuanya Mami Mika potong cop kasar sebesar 2 ruas jari. Kemudian Mami Mika ambil sedikit bagian daunnya, kemudian sisakan sedikit bagian daun bawangnya ya, untuk dirajang atau diiris tipis-tipis. Ini bertujuan agar untuk sebagai garnish kalau masakan sudah selesai matang. Nah, selanjutnya Mami Mika akan masak air hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan mie-nya teman-teman. Selanjutnya tunggu beberapa saat, kurang lebih 1 menit atau 2 menitan. Yang intinya mie-nya ini jangan sampai matang. Yang penting mie-nya ini terurai, tidak menggumpal. Baru kita angkat atau kita tiriskan. Kenapa Mami Mika masaknya nggak sampai matang? Biar ntar kalau dimasak lagi dengan bumbu dapur, dengan bumbu seasoningnya itu mie-nya nggak lembek. Jadi entah kalau hidangannya sudah siap disajikan, tekstur mie-nya masih ada. Nah, ini salah satu cara masak
agar mie nyemeknya ini masih enak dan minyak nggak kelembekan. Kalau sudah seperti ini, bisa kita angkat dan kita tiriskan ya. Selanjutnya, tumis perkombuan bawang, yaitu bawang putih dan bawang jahatnya alias bawang merah dan bawang putihnya hingga berbau harum. Kalau sudah berbau harum, baru Mami Mika tambahkan cabai rawit. Tumis kembali hingga semua cabenya mengeluarkan aromatiknya ya. Nah, jika si bawang putihnya, bawang merahnya, dan percabaiannya udah mengeluarkan aromatiknya masing-masing dan bawang putihnya sudah layu, baru Mami Mika tambahkan air ya. Air yang Mami Mika tambahkan kurang lebih 180 ml. Selanjutnya tambahkan bumbu mie instannya ya, kita masukkan semuanya, kemudian jangan lupa diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Tambahkan sejumput garam, 1 sendok teh saus sambal, kemudian yang terakhir tambahkan 2 sendok teh kecap manis ya. Kemudian teman-teman jangan lupa diaduk-aduk dan dikoreksi rasa. Kalau sudah enak, tambahkan 1 butir telur ya. Kemudian tunggu sesaat hingga kuning telurnya ini ngebentuk ya, setengah matang ya. Ini bertujuan agar ntar kuahnya nggak amis ya teman-teman. Ini cara masak biar menghindari telurnya nggak amis. Kemudian kalau udah terbentuk seperti ini, kita buat orak-arik aja ya teman-teman, kita pecahkan ya. Kemudian tunggu sesaat hingga semuanya telurnya ini matang ya. Jadi masukkan si telurnya ini harus kuahnya mendidih, waktu mengorak-ariknya setengah matang ya, sudah membentuk. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, baru Mami Mika masukkan mie yang sudah Mami Mika rebus sebelumnya. Nah, ini sudah saya masukkan minyak, kemudian jangan lupa diaduk-aduk ya. Aduk-aduk sesaat aja teman-teman, sebentar aja, kurang lebih 1 menit. Kalau sudah diaduk 1 menit dan semuanya tercampur rata, baru Mami Mika tambahkan sayurannya. Saya masukkan semua sayuran hijaunya, yaitu sawi hijau. Kemudian tambahkan daun bawang yang kita potong ruas-ruas sebesar 2 ruas jari. Kemudian diaduk-aduk dan tunggu hingga semuanya matang. Tunggu sawi hijaunya dan daun bawangnya layu ya. Kurang lebih memakan 2 menit. Mami Mika mengaduk-aduknya hingga semua kondimen yang ada di dalam teflon ini benar-benar matang. Mami Mika percepat aja ya, biar tidak memakan durasi yang lama. Oke deh teman-teman, ini semuanya kondimen yang ada di dalam teflon udah matang. Kalau sudah matang, baru kita matikan kompornya dan tentunya kita pindahkan ke piring saji. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini sekarang kita memasuki tahap plating ya. Kita tinggal tuangkan aja minyaknya di atas piring. Dan wow, ini dia hasilnya. Kalau sudah diberi garnish daun bawang ya teman-teman, hasilnya cantik dan makin menggugah selera untuk dimakan. Teman-teman wajib mencobanya ya di rumah ya, karena mie nyemek ini enak dan mudah pembuatannya. Pasti dijamin banyak yang suka, dari anak-anak hingga dewasa. Pembuatannya juga sangat simpel sekali. Selain itu juga bahan bakunya juga ekonomis dan sangat cocok sekali untuk digadon, apalagi di musim penghujan seperti ini. Pastinya suka makan yang nyemek-nyemek. Jadi mie nyemek ini pilihan yang tepat untuk kita makan di saat musim penghujan maupun di waktu badan kita kurang fit ya. Nah, untuk resep lengkapnya mie nyemek enak dan mudah dijamin banyak yang suka, sudah Mami Mika cantumkan juga di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa mencatatnya. Sekian ya resep kali ini. Semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan bisa menambah daftar menu kalian. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya, dan tentunya pastinya dengan resep yang berbeda.
Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mika.